Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nur Setiasi rahimakumullah. Kembali kita mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga semoga kita mendapat berkah dari keberkahan ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang keempat. An Abi Abdirrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat utama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang termasuk sangat awal masuk Islam. Dikatakan bahwa beliau masuk Islam ke-6. Ya, orang yang ke-6 masuk Islam. Jadi beliau adalah as-sabiqun al-awwalun dari muhajirin. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Tapi kemarin kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ada 4 Abdullah yang disebut dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah. Ada 4 Abdullah yang merupakan sahabat baginda Rasulullah SAW yang sangat keren. Ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud di sini tidak masuk. Ya, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Abbas. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak masuk di sini, Abdullah bin Mas'ud? Karena beliau adalah sahabat senior. Beliau adalah sahabat senior. Sementara 4 Abdullah yang disebut dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah, Abdullah yang 4 itu, mereka adalah sahabat junior, sahabat kecil. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang masuk Islam karena langsung menyaksikan mukjizat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan mata beliau. Jadi ketika itu Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala kambing. Beliau mengembala kambing-kambing dari seorang konglomerat Quraisy namanya Uqbah bin Mu'aid. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing, datanglah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Mereka berdua dalam keadaan haus, dahaga, melihat ada kambing, tentunya kayaknya ada susunya di situ. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghampiri Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembala. "Hai pemuda," kata baginda Rasulullah, "apakah kamu sudah memerah susu dari kambing ini? Apakah ada persediaan susumu? Susu kambing?" Maka Abdullah bin Mas'ud, "Ada." "Kalau begitu boleh nggak saya minta?" kata Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, "Boleh saja sebenarnya sih, cuman ini bukan milik saya. Saya hanya diamanahkan untuk mengembala kambing. Jadi saya tidak bisa memberikan. Kalau seandainya ini milik saya, pasti saya berikan." Maka Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu, boleh nggak saya pinjam anak kambing yang belum digauli oleh kambing jantan? Boleh nggak saya pinjam?" Oh, kata Ibnu Mas'ud, "Boleh." Akhirnya diambillah salah satu anak kambing betina. Kemudian baginda Rasulullah SAW menidurkan anak kambing itu, kemudian diusap susu kambing itu dan berisi, langsung punya isi susu, air susunya. Ada air susunya, kan gak mungkin kambing itu baru punya air susu kalau sudah hamil atau mengandung atau melahirkan. Tapi kalau ini anak kambing belum digauli oleh kambing jantan, diusap oleh Rasulullah SAW, langsung ada air susunya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengambil wadah, kemudian Rasulullah SAW memerah kambing itu, kemudian diberikan minum kepada Abu Bakar Siddiq, diberikan kepada Ibnu Mas'ud, kemudian beliau meminumnya sampai mereka kenyang. Setelah kenyang, Rasulullah SAW bilang, "Hai susu kambing, kempes kau." Kempes lagi seperti biasa. Udah itu anak kambing itu lari ke kawanannya seperti semula. Melihat itu Ibnu Mas'ud, wah ini luar biasa. Maka beliau bilang, "Tolong ajarkan saya supaya saya bisa begitu." Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tentang Islam. Lantas sontak beliau Ibnu Mas'ud memeluk agama Islam di tempat itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian Ibnu Mas'ud secara intens mengikuti pengajian baginda Rasulullah SAW. Beliau resign dari pekerjaannya jadi gembala, kemudian nyantri kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau menjadi sahabat yang sangat dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemanapun Rasulullah misalnya mengisi pengajian, ada majelisnya, ketika baginda Rasulullah masuk ke tempat atau ke rumah seseorang, ke tempat majelis, beliau mengambil sendalnya, disimpan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ketika Rasul mau keluar, mau pergi, sendalnya ditaruh lagi, disediakan. Pembawa sendal baginda Rasulullah SAW, mulianya luar biasa. Santri sejati baginda Rasulullah SAW. Di samping ada sahabat yang memegang rahasia baginda Rasulullah, yaitu Huzaifah bin Yaman, disebut dengan sahibu sirri Rasulullah, dijuluki pemegang rahasia Rasulullah. Ternyata Ibnu Mas'ud juga adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia beliau. Dan qadarullah, Ibnu Mas'ud memiliki postur tubuh yang berbeda dari yang lain. Beliau kurus, kemudian pendek. Jadi kalau beliau berdiri setinggi orang duduk. Dan kecil beliau.
Suatu ketika, entah bagaimana caranya, kemudian betis beliau dilihat karena kecil, kemudian dilihat lucu oleh sahabat yang lain ketawa. Maka baginda Rasulullah SAW melihat itu, bertanya, apa yang kalian ketawakan? Itu ya Rasul, betisnya Ibnu Mas'ud kecil banget, lucu gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, di kekuasaannya, betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud. Mulia banget. Dan memang Ibnu Mas'ud adalah santri sejati. Beliau dalam kesehariannya mengcopy paste akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu berlomba-lomba untuk mengcopy paste akhlak baginda Rasulullah. Di samping bagaimana fisik, ya, ibadah fisik, juga mereka berlomba untuk mengcopy paste akhlak Rasulullah. Kita lihat contohnya. Rasul membalas keburukan dengan kebaikan dan maaf. Ketika beliau sedang rehat, ya, santai-santai di bawah pohon korma, ada seorang kafir musyrikin Quraisy bawa pedang mau membunuh Rasulullah. Hai Muhammad, sekarang kalau saya bunuh kamu dengan pedang ini, siapa yang nolong kamu? Maka Rasulullah SAW spontan menjawab, Allah yang menolong saya. Dengan jawaban itu, pedang sang kafir ini jatuh. Kemudian Rasul memungut pedang itu dan menodongkan. Sekarang giliran saya. Kalau saya yang menebas kamu dengan pedang ini, siapa yang menolong kamu? Kata orang itu, yang menolong saya, ya maafmu ya Rasulullah. Maafmu yang menolong saya. Oh kalau gitu, saya maafkan. Luar biasa. Ibnu Mas'ud pun demikian. Mencontoh, mengcopy paste akhlak baginda Rasulullah. Ketika suatu hari beliau berada di pasar, dompet beliau dicopet oleh orang. Dicopet. Kemudian melihat hal itu, para sahabat marah. Hai Ibnu Mas'ud, hai sahabat terdekat Rasulullah, engkau doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau dekat dengan Rasulullah. Doakan orang itu supaya celaka. Kata Ibnu Mas'ud, diam kalian. Yang kehilangan uang itu kan saya. Kenapa kalian yang berisik? Sekarang saya akan berdoa, aminkan. Apa doa Ibnu Mas'ud? Allahumma in kana sariqu mali muhtajan ilaih, Allahumma barik lahu fi. Wa in kana laisa muhtajan ilaih, Allahumma ja'alha akhira ma'siyatan lahu akhira ma'siyatin lahu fi hayati. Ya Allah, seandainya orang yang ngambil uangku itu, yang nyopet itu, sangat membutuhkan uangku itu ya Allah, maka berikankah keberkahan untuknya. Coba. Seandainya orang itu yang copet itu mengambil uangku karena dia butuh, maka berkahi ya Allah. Tetapi kalau dia mencopet bukan karena kebutuhan, tidak butuh, karena memang dia senang aja mencopet, maka jadikanlah peristiwa yang tadi itu sebagai akhir maksiat terakhir dalam hidupnya. Jadi kalau dia butuh, berkahi ya Allah. Tapi kalau dia memang gak butuh, karena memang dia suka copet, jadikanlah kejadian ini sebagai maksiat terakhir dalam hidupnya. Itulah bagian sahabat Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah sanad daripada hadis ini. Ya. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Beliau adalah orang yang selalu jujur, berkata benar dan dibenarkan, baik oleh Allah wahyunya, baik oleh semua manusia. Jadi kalau kita
lihat dalam ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah Rasulullah SAW, nggak ada yang bilang ini Rasul itu bohong. Paling yang bilang dia itu gila, dia itu sihir. Nggak ada yang bilang bohong. Karena memang tidak bisa dibantah. Karena Rasulullah SAW selalu berkata benar. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu adalah air mani, sperma. Ya. Jadi 40 hari berupa sperma di dalam perut ibu kita. Jadi semua melalui proses ini. Semua melalui proses ini. Baik yang jadi raja, baik yang jadi rakyat, baik yang jadi gubernur, baik yang jadi konglomerat, sampai nabi pun semua melalui proses ini. Melalui awalnya adalah sperma 40 hari. Jadi tidak ada hal yang pantas untuk bikin kita menjadi sombong, ya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ma libni Adam wal fakhr. Tidak ada satu hal pun yang pantas untuk disombongkan oleh anak Adam, manusia ini, kata beliau. Awaluhu nutfatun qadarah wa akhiruhu jifatun qadarah wa bainahuma yahmilul azirah. Jadi tidak ada yang pantas untuk disombongkan oleh manusia. Awal kejadiannya adalah sperma yang menjijikkan. Akhir hidupnya jadi bangkai yang tidak berharga. Hidupnya pun kemana-mana selalu membawa kotoran. Membawa kotoran. Semuanya. Jadi tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan di muka bumi ini. Jadi ini menunjukkan betapa hinanya kita dan sekaligus menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat proses penciptaan manusia awalnya dari air mani atau sperma. Jadi 40 hari berbentuk berupa sperma, kemudian summa yakunu alaqatan misla zalik, menjadi segumpal darah 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan misla zalik, kemudian jadi segumpal daging 40 hari. Jadi 120 hari alias 4 bulan. 4 bulan, kemudian summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah malaikat untuk janin itu, kepada janin itu. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh kepada janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat itu diperintahkan dengan 4 hal. Bikat bi rizkihi, dengan catatan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'id. Kemudian kesudahannya nanti, apakah dia jadi orang yang sengsara, menderita, atau orang yang bahagia di akhirat nanti. Jadi setelah proses, ya, kejadian kita dari sperma 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, 120 hari atau 4 bulan, diutuslah malaikat, kemudian ditiupkan ruh, sekaligus sepaket dengan 4 hal itu. Rizki, ajal, amal, kemudian nasib nanti kita di akhirat. Jadi orang yang
sengsara ataupun orang yang bahagia. 4 bulan setelah janin itu berumur 4 bulan, inilah masa-masa krusial. Ya, masa-masa krusial. Makanya ini yang menjadi landasan atau dasar sebagian saudara-saudara kita melakukan acara hajatan 4 bulanan. 4 bulanan. Karena di situ adalah saat-saat krusial. Kita doakan kepada sang janin, mudah-mudahan rezekinya diluaskan, dimudahkan. Wa ajalih, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan. Wa amalih, amalnya mudah-mudahan amalnya amal yang selalu baik. Taat pada Allah Rasul, taat pada orang tua, bermanfaat dan seterusnya. Dan mudah-mudahan di akhirat dia menjadi orang yang bahagia, masuk surga. Jadi 4 bulan itu adalah saat yang krusial pada janin, karena disitulah ditaruh catatan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kesudahannya nanti di akhirat. Apakah dia sengsara ataukah dia bahagia. Ya. Jadi sebenarnya sudah, kita tidak perlu khawatir lagi kalau kita renungkan hadis ini. Rezeki kita sudah ditentukan sekian, perharinya sekian, per detiknya sekian. Begitu juga ajal kita. Tidak perlu kita merasa khawatir. Ya. Sudah kita laksanakan aja tugas kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya memang begitu, godaan dunia ya begitu ya. Jadi kita selalu khawatir dengan rezeki, kita cemas dengan rezeki yang belum kita peroleh. Besok anak-anak dapat sekolah ke depannya nanti. Apakah saya akan panjang umur? Gelisah kita. Sebenarnya kalau kita renungkan hadis ini sudah tidak perlu kita gelisah karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita, dan tidak ada jalan untuk kita untuk iri dan dengki pada rezeki orang lain karena masing-masing sudah ada rezekinya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, taat beribadah, baik ibadah wajib maupun sunnah, baik ibadah ritual maupun sosial. Taat beribadah, sangat taat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'. Sampai-sampai perumpamaan kedekatan dia dengan surga itu cuma 1 hasta atau lebih dari itu, sejengkal mungkin. Saking dekatnya kelihatannya dengan surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ketentuan Allah lah yang berlaku, mendahului, yang menang. Ya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Jadi udah taat, tetapi dalam ilmu Allah dia menjadi penghuni neraka. Ya, nanti akhir hidupnya akan beramal dengan amalan ahli neraka. Walaupun dia sebelumnya adalah orang yang taat. Ya. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan ada orang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, ya maksiat,
berzina, mencuri, minuman keras, korupsi, apalah maksiat-maksiat itu. Sampai-sampai orang berpandangan, berasumsi, wah dia sudah neraka dah nih. Udah dengar dah neraka dah. Hidupnya itu. Tetapi dalam catatan Allah, dalam ilmu Allah, dia adalah ahli surga, maka di akhir hidupnya dia akan beramal dengan amalan ahli surga, maka dia akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Jangan sampai kita merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan ini, karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari awal sampai akhir hidup kita menjadi hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup kita. Kita husnul khotimah. Tetapi jangan sampai kita bangga, bahkan sampai merasa bahwa kitalah penghuni surga. Karena kita tidak tahu kehidupan kita, akhir hidup kita. Dan jangan sampai karena kita rajin beribadah, taat, mungkin puasa sunnah, qiyamul lail, kemudian melihat orang yang maksiat langsung dihukum, ya dia pasti neraka dah. Merasa lebih baik, tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan orang tersebut. Kita ambil contoh ibrah ya dari hadis ini. Jadi ada orang yang taat beribadah sepanjang hidupnya, pada akhirnya masuk neraka. Dulu ada diceritakan seorang yang bernama Barsiso. Dia itu digelari Al-Abid. Digelari Al-Abid. Al-Abid artinya yang tekun beribadah. Ya. Muridnya diceritakan sampai 60.000 orang muridnya sudah mencapai tingkat kekeramatan wali-wali. Saking luar biasanya yang nama Barsiso ini. Dan dia memiliki kekeramatan yang sangat luar biasa, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Jadi kalau ada orang sakit, terutama sekali sakit gila, disentuh saja sama dia, sembuh. Barsiso ini. Nah, diceritakanlah, sampailah berita kehebatan, keistimewaan daripada, kelebihan daripada Barsiso ini. Sampai pada telinga seorang raja. Telinga seorang raja yang memiliki anak, ternyata putrinya itu cantik jelita tetapi tidak waras, gila. Nah, kemudian mendengar kehebatan daripada Barsiso ini, sang raja mengutus utusannya untuk membawa putrinya ke Barsiso ini untuk direhabilitasi. Akhirnya nyampe di tempatnya Barsiso, sang pemimpin pasukan mengatakan, kami titip putri raja ini untuk rehabilitasi supaya dia sembuh. Setelah menyampaikan keinginan atau niatan mereka, pasukan ini pun pulang kembali. Nah, kemudian Barsiso ini tempatnya di tengah hutan, ya. Dan tinggal sendirian. Tatkala itu ditinggalkan putri raja, berarti mereka berdua. Di sana iblis mencari celah melalui syahwat. Jadi iblis membisiki, kapan lagi katanya kan? Kapan lagi? Ini putri raja, cantik jelita, gila, tidak waras. Kalau kau pakai gitu kan, berzina dengan dia, menikmati keindahannya,
Dia tidak akan bisa cerita seandainya nanti dia sembuh. Akhirnya singkat cerita, Barsiso ini pun tergoda karena memang cantik jelita. Akhirnya melakukan zina. Menang iblis itu. Setelah melakukan itu, iblis pun masuk lagi. Digoda lagi. Tapi awas, hati-hati. Nanti kalau kamu ketahuan, kamu akan dibunuh oleh sang raja. Oleh karena itu, supaya kamu tidak ketahuan, bunuh saja dia. Kemudian dikubur dalam-dalam. Nanti kalau ada utusan ke sini, bilang aja orangnya pulang sendiri, udah sembuh, pulang sendiri. Kalau dia tidak nyampe istana kan, orang akan berprasangka lain gitu kan. Mungkin dimakan binatang buas apalah gitu kan. Ternyata dilaksanakan, dibunuhlah putri raja itu. Dikubur dalam-dalam. Kemudian iblis menjelma menjadi manusia dan pergi ke istana, menceritakan hal yang terjadi. Ditangkaplah Barsiso itu. Kemudian dieksekusi. Disalib. Di akhir-akhir detik-detik kehidupan Barsiso, datanglah iblis itu. Mau nggak saya tolong kamu supaya kamu nggak jadi dieksekusi ini? Mau katanya. Kalau begitu sembahlah saya. Pasti saya akan menyelamatkan kamu dari hukuman mati ini. Bagaimana caranya? Ya udah, bagaimanapun caranya kau akui saya sebagai Tuhanmu. Kemudian bagaimana caranya kasih isyarat engkau sujud kepadaku. Akhirnya Barsiso melaksanakan itu. Setelah melaksanakan itu dia dihukum mati. Seorang yang ahli ibadah, puluhan tahun mencetak murid-murid yang luar biasa alimnya. Karena memang catatannya sudah menjadi penghuni neraka, maka di akhir hidupnya dia melaksanakan amalan ahli neraka. Jadi pelajaran untuk kita semua. Sebaliknya, ada sering mungkin kita dengar ya, guru-guru, ustadz-ustadz kita, para tuan guru kita, para kiai kita memberikan contoh ini. Ada pelacur PSK, kehidupannya hanya itu, menjadi PSK, pemuas nafsu laki-laki. Ya, mohon maaf. Tetapi di akhir hidupnya, dia dalam keadaan haus. Kemudian menemukan seekor anjing yang mau mati karena kehausan juga. Kemudian dia, wanita ini, berusaha ya, sekuat tenaga untuk mengambilkan air dengan sepatunya. Kemudian dikasih minum ke anjing tersebut. Ternyata itu yang menyebabkan dia masuk surga. Sepanjang hidupnya dia adalah pelaku zina. Tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga, menolong makhluk Allah. Maka dia menjadi ahli surga. Ini merupakan contoh atau kisah yang sangat berharga bagi kita semua. Diceritakan juga ada seorang laki-laki muslim ingin menikahi seorang perempuan non-muslim. Ya. Sangat mencintainya. Dia sakit. Ya. Laki-laki ini sakit. Ya sakitnya sampai mati. Dia bilang dalam hatinya, saya ingin bertemu dengan dia nanti di akhirat. Tapi tidak mungkin karena saya muslim, dia tidak muslim.
Mungkin di dunia sudah nggak memungkinkan saya untuk bertemu dengan dia, berkumpul dengan dia. Maka di akhirat aku ingin berkumpul dengan dia, bertemu dengan dia nanti. Maka saya keluar dari agama Islam, murtad. Sebaliknya perempuan yang non-muslim itu, orang ini mencintai saya, dia juga sakit. Orang ini mencintai saya. Tetapi di dunia karena kami sakit, tidak bisa berjumpa, tidak bisa berkumpul. Di akhirat saya ingin bertemu dengan dia. Tapi tidak mungkin saya bertemu dengan dia karena dia muslim, saya non-muslim. Kalau begitu saya memeluk Islam. Islam. Mati dalam keadaan Islam. Laki-lakinya yang tadi muslim mati dalam keadaan murtad. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi terus lantas bagaimana? Akan timbul pertanyaan nakal bagi kita. Ya, pertanyaan nakalnya begini. Kalau kita capek-capek beribadah, lantas nanti terus masuk neraka, terus buat apa? Toh juga kalau kita senang-senang maksiat, nanti justru masuk surga, itu lebih baik. Nah, itu nakal itu pertanyaan yang begitu. Kenapa kita harus bertanya begitu? Dan mengapa kita harus memastikan diri kita udah capek beribadah terus masuk neraka? Tidak bisa. Siapa kita yang menduga seperti itu? Jadi tetaplah berlaku perkataan para ulama, man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atasnya. Artinya, barang siapa yang hidupnya penuh dengan ketaatan, maka tentu matinya juga akan dalam keadaan ketaatan. Barang siapa yang mati dalam ketaatan, maka dia akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang taat. Alhamdulillah, kata para ulama, kejadian berubahnya orang baik menjadi orang buruk itu sangat sedikit. Tetapi orang buruk menjadi orang baik itu banyak. Jadi tidak bisa kita jadi patokan. Maka marilah kita sekuat tenaga kita berusaha supaya kita terus terbentuk pribadi kita menjadi pribadi yang taat, pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga kita mati dalam keadaan ketaatan, mati dalam keadaan menjadi orang yang baik pada sesama. Barang siapa yang mati dalam ketaatan menjadi pemberi manfaat bagi sesama, maka dia akan dibangkitkan seperti itu juga. Menjadi para ahli surga. Kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah lah yang berlaku. Kita tidak boleh terlalu pede dengan amalan kita. Apa yang kita perlu banggakan dari amalan kita? Ibadah kita sedikit, ya. Dan kita tidak perlu khawatir tentang rezeki, tentang ajal. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki kita kalau habis, ya tentu kita mati. Kalau sudah habis jatah rezeki kita. Tetapi selama jatah rezeki kita masih, ya tenang saja, kita pasti hidup. Pasti ada aja jalannya. Demikian juga ajal.
Kita tidak perlu susah payah gelisah, takut tentang ajal kita. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diundur dan tidak akan dimajukan. Ya. Ya. Pernah ada cerita di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terkait tentang ajal. Nabi Sulaiman itu, keistimewaan beliau itu dapat memerintahkan angin, ya. Di samping beliau dapat berbicara dengan binatang, bisa memerintahkan angin. Jadi ketika beliau duduk-duduk dengan seorang sahabatnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat terus mondar-mandir itu, menatap sahabat Nabi Sulaiman ini dengan tatapan yang tajam. Sahabat Nabi Sulaiman melihat itu risih. Ini orang kenapa lagi natapin saya gitu. Akhirnya dia nanya ke Nabi Sulaiman, "Man," kalau bahasa kita gitu kan, "Man, itu siapa sih natapin saya sebegitu banget gitu?" Kata Nabi Sulaiman, "Itu malaikat maut, mau nyambut nyawa kamu." Siapa enggak kaget, Pak? Iya kan? Kaget lah. Waduh, janganlah Nabi Sulaiman, tolong, engkau kan punya kelebihan, memerintahkan angin. Jadi pindahkan saya, suruh angin bawa saya ke tempat yang jauh di India sana gitu. Oh gitu. Oke, kata Nabi Sulaiman. Diperintahkan angin. Akhirnya dibawa orang itu oleh angin. Nyampe di tempat itu, ketemu sama malaikat maut. "Nah, disinilah kamu akan mati," katanya. Tadi saya bingung, kata Nabi, kalau malaikat maut bingung gitu. Beberapa saat lagi ajalmu sampai, kamu masih di tempat yang sangat jauh. Gimana caranya, katanya kan? Ternyata memang ajalmu ya di sini. Ya sudah, saatnya sekarang, mati dia. Jadi kalau sudah saatnya, kita tidak bisa berhindar, kita tidak bisa melawan. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian menghindar darinya, pasti kalian akan dijumpai. Ya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kau berada, pasti kalian akan dijumpai oleh kematian, walaupun kalian berlindung di dalam benteng yang kokoh. Ya. Jadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sudah ditetapkan ketika kita berupa janin berumur 4 bulan. Ya. Tapi kita tetap jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap mudah-mudahan kita terus dibimbing untuk tetap menjadi hamba Allah yang taat sampai ajal kita. Tentunya kita berusaha terus membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang baik, yang memberikan manfaat kepada sesama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datanglah al-yakin, yaitu kematian kepadamu. Ya, mudah-mudahan ini memberikan pelajaran buat kita semua, renungan kita semua, agar kita tidak berputus asa, ya, agar kita tidak pede juga dengan amalan kita. Jadi semua amalan kita, rizki kita, akhir kesudahan kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.